Pernahkah Anda merasa semakin mudah terjatuh seiring bertambahnya usia? Mungkin Anda merasa kaki mulai lemah, keseimbangan terganggu, atau bahkan takut terjatuh setiap kali berjalan. Anda bukan satu-satunya. Banyak dari kita yang mulai merasakan dampak dari penuaan pada keseimbangan dan kekuatan tubuh kita. Namun, tahukah Anda bahwa banyak masalah keseimbangan yang bisa dihindari dengan perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari? Di video ini, saya akan membagikan 6 kesalahan umum yang bisa membuat keseimbangan Anda semakin buruk dan bagaimana cara menghindarinya. Jangan khawatir, setiap kesalahan ini sangat mudah diperbaiki, dan saya akan menunjukkan kepada Anda langkah-langkah praktis yang bisa Anda mulai lakukan sekarang juga. Jika Anda ingin merasa lebih stabil, lebih percaya diri, dan mengurangi risiko jatuh, Anda harus menonton video ini sampai habis. Kenapa Anda harus menonton video ini sampai akhir? Karena, di akhir video ini, Anda akan mengetahui cara sederhana untuk memperbaiki kekuatan kaki Anda, menjaga keseimbangan tubuh, dan bahkan meningkatkan kualitas hidup Anda, tanpa perlu alat-alat mahal atau latihan yang memakan waktu lama. Saya juga akan memberikan tips yang sudah terbukti efektif untuk menghindari terjatuh, yang seringkali berakibat pada cedera serius. Jadi, apakah Anda siap untuk mengembalikan kendali atas tubuh Anda dan menjaga agar tetap kuat dan sehat di usia yang lebih tua? Jangan lewatkan informasi berharga yang akan mengubah cara Anda merawat keseimbangan tubuh setiap hari. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Mengenakan sepatu yang salah. Saya tak bisa menekankan betapa pentingnya hal ini. Apa yang Anda kenakan di kaki Anda jauh lebih berpengaruh dari yang Anda kira. Mungkin Anda berpikir sepatu Anda sudah cukup baik, terutama jika sepatu itu telah menemani Anda selama bertahun-tahun. Tetapi seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan yang tak terelakkan. Lengkungan kaki kita yang dulu kuat dan lentur, lama-kelamaan menjadi datar. Bantalan lemak yang melindungi setiap langkah kita, perlahan-lahan terkikis, meninggalkan perasaan rapuh yang tak terlihat. Tiba-tiba, sepatu yang dulunya terasa nyaman dan familiar, berubah menjadi perangkap yang diam-diam menunggu untuk menjatuhkan kita. Saya masih ingat betul, dulu saya sering sekali memakai sepatu balet kecil itu kemana-mana. Mereka tampak begitu lucu, begitu feminin, mudah dipakai, dan terlihat sempurna dalam setiap langkah. Namun, saya tak pernah menyadari bahwa sepatu-sepatu itu sama sekali tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Setiap kali berjalan di trotoar yang tidak rata atau tersandung pada ujung karpet, saya merasa seperti melawan gravitasi sendiri. Sampai satu kali, saya hampir terjatuh langsung ke semak mawar yang tajam. Itu adalah panggilan bangun saya. Sejak saat itu, saya mulai menyadari betapa sepatu yang tepat bisa mengubah segalanya. Saya belajar bahwa sepatu terbaik untuk kita, terutama seiring bertambahnya usia, adalah sepatu yang memiliki sol kokoh, daya cengkeram yang kuat di bawahnya, dan sedikit struktur di sekitar pergelangan kaki. Tidak perlu khawatir, itu tidak berarti sepatu tersebut harus jelek atau terkesan ortopedi. Kini, banyak sekali pilihan sepatu bergaya yang tetap memberikan dukungan maksimal untuk kaki kita. Saya menemukan sepasang sepatu dengan busa memori dan bantalan tumit yang memberikan dukungan luar biasa. Dan, sungguh, itu mengubah cara saya berjalan. Saya merasa lebih stabil, lebih aman, dan paling penting, lebih percaya diri. Saya tahu godaan untuk mengenakan sandal seharian di rumah, terasa begitu nyaman dan mudah. Tetapi, jika sandal itu tidak memiliki sol anti-selip dan dukungan yang tepat, sebenarnya kita meningkatkan risiko terjatuh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Pada usia ini, jatuh bukan hanya sekadar memar atau rasa sakit sementara.
Jatuh bisa berarti kehilangan kemandirian lebih cepat daripada yang bisa kita bayangkan. Patah pinggul, misalnya, dapat mempercepat berakhirnya kebebasan kita, jauh lebih cepat dari yang kita kira. Oleh karena itu, anggap sepatu Anda sebagai fondasi utama. Jika fondasi itu rapuh, segalanya di atasnya, termasuk keseimbangan Anda, berisiko hancur. Tetapi dengan pasangan sepatu yang tepat, Anda tidak hanya merasa lebih stabil, Anda akan berdiri lebih tegak, dan berjalan memasuki setiap ruangan dengan sedikit lebih banyak anggun dan penuh percaya diri. 2. Melewatkan latihan kekuatan. Dulu, saya berpikir bahwa mengangkat beban itu hanya untuk orang muda atau setidaknya untuk mereka yang pergi ke gym dengan pakaian olahraga ketat dan tubuh yang sempurna. Saya kira, cukup dengan berjalan di sekitar rumah, berkebun sedikit, atau tetap aktif dalam keseharian, sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap sehat. Namun, saya tidak tahu bahwa setelah usia 50, kita kehilangan massa otot setiap tahunnya, bahkan tanpa kita sadari. Prosesnya sangat perlahan, hampir tidak terlihat, tetapi efeknya begitu nyata ketika kita mulai merasa tubuh ini tak lagi sekuat dulu. Saya baru menyadarinya ketika suatu hari saya mencoba untuk bangun dari kursi rendah di ruang tamu dan merasa harus mendorong dengan kedua tangan. Padahal sebelumnya saya tidak pernah merasa kesulitan seperti itu. Itu bukan hanya penuaan, itu adalah kehilangan otot yang terjadi secara diam-diam dan tak terhindarkan. Namun, inilah kabar baiknya, proses ini bisa dibalikan. Dan begitu saya memulai latihan kekuatan, perubahan yang saya rasakan sungguh luar biasa, seperti perbedaan antara malam dan siang. Saya tidak perlu pergi ke gym atau membeli dumbbell besar. Yang saya lakukan adalah memulai dengan beban tangan kecil, sambil menonton TV atau melakukan latihan berat badan seperti squat dan push-up dinding. Saya bahkan mencoba pita resistansi, dan hasilnya luar biasa. Tujuan saya bukanlah untuk memiliki tubuh seperti binaragawan. Ini adalah untuk menjaga kaki saya cukup kuat untuk menopang tubuh saya, lengan saya cukup kuat untuk menangkap diri saya jika saya terpeleset, dan inti tubuh saya cukup kencang untuk membantu saya menjaga keseimbangan. Alasan mengapa banyak wanita yang lebih tua kehilangan keseimbangan bukan karena mereka canggung atau tidak hati-hati, tetapi karena otot mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi tantangan yang datang. Coba ingat, saat kita tersandung dan berusaha untuk menangkap diri kita, jika kaki dan pinggul kita tidak cukup kuat, kita akan jatuh. Begitu sederhana, namun juga menakutkan. Keseimbangan itu bukan hanya soal tubuh, tetapi juga tentang rasa percaya diri. Tanpa otot yang cukup kuat, kita tidak bisa merasa aman atau yakin akan diri kita sendiri. Latihan kekuatan tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Cukup 10 atau 15 menit, 3 kali seminggu, sudah cukup untuk membangun kembali otot-otot kita dan meningkatkan rasa percaya diri. Saya dulu takut untuk berjalan di jalanan yang tidak rata. Tapi sekarang, saya berjalan dengan anjing saya mengelilingi blok, bahu tegak, kepala tinggi. Kekuatan ini bukan hanya fisik. Ini adalah kekuatan emosional. Ini adalah perasaan mampu, perasaan kuat, dan perasaan itu, percaya saya, mengubah segalanya. 3. Mengabaikan perubahan penglihatan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ini adalah hal yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Tetapi percayalah, penglihatan Anda sangat memengaruhi keseimbangan Anda. Ketika saya pertama kali menyadari kaitan antara keduanya, saya sangat terkejut. Penglihatan kita, yang pada awalnya tampak begitu sederhana, benar-benar merupakan fondasi yang menentukan bagaimana kita bergerak di dunia ini. Seiring bertambahnya usia, perubahan halus terjadi pada mata kita, perubahan yang tidak kita sadari sampai akhirnya menjadi masalah yang lebih besar. Ini bukan hanya soal butuh kacamata lebih sering atau penglihatan kabur saat membaca koran.
Ini tentang bagaimana mata kita menilai kedalaman, mengamati gerakan, dan melihat dengan jelas, bahkan dalam cahaya yang redup. Saya ingat satu malam yang membuat saya terkejut. Saya terbangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi, tetapi saya tidak ingin menyalakan lampu karena tidak ingin membangunkan suami saya yang sedang tidur. Dengan hati-hati, saya mencoba berjalan melalui gelapnya malam, berharap bisa menghindari gangguan. Namun, saya tidak menyadari bahwa penglihatan saya tidak mampu menyesuaikan diri dengan cepat seperti dulu. Dalam kegelapan itu, saya kehilangan arah dan dengan sangat keras terjatuh di sudut karpet yang tidak terlihat. Rasa sakit yang saya rasakan di lutut begitu tajam, seolah seluruh tubuh saya membeku, dan saya merasa terhantam oleh kenyataan betapa rapuhnya tubuh ini. Keesokan harinya, saya merasa cemas dan takut. Saya tahu ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Saya langsung pergi ke optometri saya. Dan ternyata, saya sudah terlambat. Resep kacamata saya sudah berubah, tetapi saya belum memperbarui kacamata saya selama hampir 4 tahun. Tanpa disadari, saya telah membiarkan penglihatan saya memburuk tanpa melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan kacamata baru, lengkap dengan lapisan anti silau untuk berkendara malam hari dan lensa berwarna lembut yang meningkatkan kontras di dalam ruangan, saya merasa seperti mendapatkan kembali kemampuan saya untuk melihat dengan jelas. Perbedaannya sangat luar biasa. Tiba-tiba, saya bisa melihat tangga, trotoar, bahkan bayangan yang sebelumnya sulit saya lihat, jauh lebih jelas. Sesederhana mengganti lensa kacamata yang sudah usang, saya merasa seolah-olah dunia kembali terang. Namun, bagi mereka yang tidak menyadari hal ini, penglihatan yang kabur bisa menjadi bahaya yang mengintai. Kacamata yang tergores, usang, atau tidak sesuai dengan kebutuhan Anda sekarang bisa memperburuk masalah keseimbangan Anda. Jika rumah Anda memiliki pencahayaan yang buruk, maka mata Anda akan bekerja lebih keras, dan itu bisa menyebabkan kebingungan, pusing, bahkan vertigo. Ingat, penglihatan Anda tidak hanya memengaruhi cara Anda melihat dunia, tetapi juga cara otak Anda mengatur posisi tubuh Anda di ruang. Ketika penglihatan terganggu, begitu pula keseimbangan Anda. Jadi, jangan anggap remeh masalah ini. Segera buat janji untuk pemeriksaan mata dan pastikan kacamata Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Bersihkan lensa Anda, tambahkan lampu di rumah Anda agar pencahayaan lebih baik, dan percayalah, mata Anda akan berterima kasih. Lebih dari itu, keseimbangan Anda akan jauh lebih stabil, dan Anda akan merasa lebih aman dalam setiap langkah yang Anda ambil. 4. Tidak memperhatikan efek samping obat. Ini adalah salah satu pelajaran yang saya pelajari dengan cara yang sangat pribadi, dan jujur, lebih dekat dengan hati daripada yang ingin saya akui. Beberapa bulan yang lalu, saya mulai mengonsumsi obat baru untuk tekanan darah tinggi saya, sesuatu yang diresepkan oleh dokter dengan keyakinan penuh bahwa itu akan membantu mengurangi pusing yang terus mengganggu saya. Namun, anehnya, saya justru mulai merasa lebih pusing setelah mulai mengonsumsinya. Saat bangun dari sofa, dunia sekitar saya terasa sedikit terbalik, seperti efek dari segelas anggur yang terlalu banyak. Awalnya, saya menepis perasaan itu. Saya berpikir, oh, saya hanya kelelahan atau mungkin dehidrasi. Namun, di dalam hati saya, ada perasaan tidak nyaman yang semakin mendalam. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saya berdiri terlalu cepat dan hampir tersandung ke meja kopi. Syukurlah saya tidak jatuh, tapi itu cukup untuk membuat saya merasa sangat ketakutan. Itulah saat saya akhirnya memutuskan untuk memeriksa kotak obat dan membaca huruf kecil yang seringkali kita abaikan. Dapat menyebabkan pusing atau kehilangan keseimbangan. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita mempercayai dokter kita, dan memang seharusnya begitu. Tetapi itu tidak berarti kita harus menelan pil secara buta tanpa memperhatikan bagaimana tubuh kita meresponsnya. Seiring bertambahnya usia,
tubuh kita tidak lagi merespons obat dengan cara yang sama seperti ketika kita masih muda. Dosis yang mungkin terasa sempurna di usia 50 tahun bisa saja menjadi terlalu kuat atau tidak sesuai di usia 70. Dan ketika kita mengonsumsi beberapa obat sekaligus, yang banyak dari kita lakukan, efek samping tersebut bisa berinteraksi satu sama lain, meningkatkan risiko pada keseimbangan dan gerakan kita sehari-hari. Saya memutuskan untuk berbicara langsung dengan dokter saya, menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan saya. Dia mendengarkan dengan seksama, melakukan penyesuaian dosis, dan dalam waktu singkat, pusing yang saya rasakan hilang. Tidak ada lagi pagi yang terasa goyah, tidak ada lagi langkah-langkah yang tergesa-gesa dan takut akan terjatuh. Itu adalah perubahan yang begitu sederhana namun begitu besar, yang langsung mengembalikan rasa aman dan kendali dalam hidup saya. Jadi, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Perhatikan bagaimana obat-obatan Anda memengaruhi tubuh Anda. Jika ada sesuatu yang terasa salah, kepala yang ringan, kehilangan keseimbangan, atau perasaan malas yang tak terjelaskan, catat itu. Jangan ragu untuk membicarakannya dengan dokter Anda. Saya sangat menyarankan Anda untuk membawa daftar semua obat yang Anda konsumsi, bahkan yang bebas resep, dan diskusikan secara terbuka. Anda adalah pembela terbaik diri Anda sendiri. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa seperti Anda hanya sensitif atau berlebihan. Pil-pil kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi mereka dapat memiliki dampak besar pada keseimbangan dan keselamatan kita. Kadang-kadang, perubahan dosis atau mengganti merek bisa menjadi perbedaan besar yang menjaga kestabilan dan keselamatan hidup kita. 5. Berpegang pada perabotan alih-alih menggunakan tongkat atau walker. Dulu, saya merasa sangat bangga dengan kemampuan saya untuk bergerak dengan bebas tanpa bantuan tongkat atau walker. Saya merasa diri saya masih kuat, mandiri, dan tak terkalahkan. Ketika tubuh mulai memberi tanda-tanda kelelahan, saya tetap teguh, berpegangan pada meja, kursi, bahkan rangka pintu. Segala sesuatu yang ada di sekitar saya, hanya untuk menjaga agar saya tidak kehilangan keseimbangan. Saya bahkan menyebutnya, berjalan di dinding, seolah itu adalah cara saya bertahan dan berjuang untuk tetap bebas. Saya memberitahu diri saya sendiri bahwa saya tidak membutuhkan tongkat, saya tidak akan menjadi orang yang bergantung pada alat bantu. Saya merasa seolah-olah menggunakan tongkat adalah tanda kelemahan, sebuah pengakuan bahwa saya sudah mulai menyerah pada waktu. Namun, kenyataan lebih keras dari yang saya bayangkan. Ada sebuah ketakutan yang saya sembunyikan, ketakutan akan bagaimana orang lain melihat saya ketika saya mulai menggunakan tongkat. Saya merasa bahwa itu akan menjadi tanda kegagalan, bahwa saya akan terlihat lebih lemah di mata dunia. Ada sesuatu yang sangat emosional tentang langkah pertama itu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Seolah itu adalah titik balik dalam hidup saya. Tapi semua itu berubah pada suatu hari. Saat saya berjalan dari dapur ke ruang tamu, tangan saya penuh dengan cucian, tidak ada tangan yang bebas untuk menjaga diri saya. Tiba-tiba, saya tersandung. Itu hanya sekejap, hanya sebuah ketidakseimbangan yang tak terduga, tapi cukup untuk membuat tubuh saya terguncang. Saya hampir jatuh ke meja samping, dan detik itu menjadi titik balik saya. Saya akhirnya melihat kenyataan. Berpegang pada perabotan, meja, kursi, atau pintu, bukanlah solusi yang dapat diandalkan. Itu hanya ilusi yang saya buat untuk menghindari kenyataan. Itu tidak aman, itu tidak stabil, dan suatu hari, perabotan itu tidak akan ada di tempat yang saya butuhkan. Itu adalah saat saya menyadari bahwa saya harus menghadapi kenyataan dan menerima perubahan yang telah datang. Saya memutuskan untuk membeli tongkat. Sebuah tongkat yang indah, ringan, dengan pegangan yang nyaman dan motif bunga yang saya pilih karena itu membuat saya merasa seperti diri saya sendiri. Indah, kuat, dan berharga. Dan Anda tahu apa yang saya temukan?
dunia tidak berakhir. Saya tidak menjadi lemah. Saya tidak kehilangan identitas saya. Sebaliknya, saya merasa lebih aman, lebih tenang, dan lebih terkontrol. Saya mulai berjalan dengan kepala tegak, tidak lagi membungkuk atau meraih apapun untuk menjaga keseimbangan. Saya menemukan kembali kemandirian saya, tetapi dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih aman. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Menggunakan tongkat atau walker bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kebijaksanaan. Itu adalah pilihan untuk melindungi diri, memilih keselamatan, dan mempertahankan kendali atas hidup Anda. Dengan menggunakan alat yang dirancang untuk membantu kita tidak menyerah pada kehidupan, tetapi kita memperkuat diri kita untuk menjalani hari-hari lebih baik. Dan percayalah, orang-orang lebih menghormati kita ketika kita membuat keputusan untuk menjaga diri kita sendiri daripada melihat kita jatuh atau berjuang dalam diam. Jadi, jika Anda sering berpegangan pada perabotan lebih dari yang Anda sadari, jika Anda merasa khawatir akan apa yang orang pikirkan, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan rasa malu itu dan mulai mendukung diri Anda dengan sesuatu yang benar-benar dirancang untuk membantu Anda. Karena pada akhirnya, itu bukan tentang terlihat lemah, tapi tentang menjadi lebih bijaksana, lebih aman, dan lebih kuat dalam setiap langkah yang Anda ambil. 6. Menghindari latihan keseimbangan. Saya masih ingat betul saat pertama kali mendengar tentang latihan keseimbangan. Jujur, saya tidak tahu apa itu, sampai saya mengikuti kelas kebugaran senior di komunitas lokal. Waktu itu, saya mengira kelas ini hanya akan berfokus pada peregangan atau mungkin yoga ringan. Tapi, instruktur kami, seorang wanita bijaksana yang sudah berusia lanjut, memperkenalkan kami pada gerakan-gerakan sederhana yang ternyata jauh lebih menantang daripada yang saya bayangkan. Berdiri hanya dengan satu kaki, memindahkan berat badan dari sisi ke sisi, atau berjalan dengan tumit menyentuh ujung kaki di garis lurus. Dan percaya saya, itu jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Ternyata, saya telah mengabaikan latihan keseimbangan selama bertahun-tahun. Ada kalanya saya merasa seperti itu adalah keterampilan yang akan selalu ada, seperti bernapas. Namun, kenyataannya adalah, jika Anda tidak melatihnya, keseimbangan itu bisa memudar begitu saja. Seperti yang saya rasakan pada diri saya sendiri. Setelah hanya beberapa minggu mengikuti latihan ini, 5 menit di sini, 10 menit di sana, saya mulai merasakan perubahan yang nyata. Pergelangan kaki saya terasa lebih kuat, dan postur tubuh saya semakin baik. Dulu, setiap kali bangun dari kursi atau melangkah turun dari trotoar, saya selalu merasa takut akan kehilangan keseimbangan. Sekarang, perasaan itu perlahan hilang. Dan yang lebih menggembirakan, saya bahkan mulai menari lagi di dapur, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan dalam bertahun-tahun. Ini adalah bagian yang luar biasa dari proses ini. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang hilang seiring bertambahnya usia. Keseimbangan bisa dipelajari, dipertajam, dan ditingkatkan bahkan di usia 70-an, 80-an, atau bahkan lebih tua. Tubuh kita masih mampu untuk belajar, untuk berkembang, dan yang terbaik dari semuanya, kita tidak membutuhkan peralatan canggih atau fasilitas mahal. Yang kita perlukan hanyalah tekad dan kemauan untuk berusaha. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya harap Anda merasa terinspirasi untuk mulai melatih keseimbangan Anda, seperti yang saya alami sendiri. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Adakah satu hal yang akan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Saya sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberi like, berbagi, dan tentunya, berlangganan saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.